teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kenalin, aku Fathia sebagai pengisi suara baru di channel ini. Nah, pada video kali ini aku akan mereview film Doraemon yang berjudul Giant versus Robot Giant. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe. Yuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Giant yang mengambil komik Nobita dan mainan Suneo. Padahal di sana Nobita belum membaca komiknya dan Suneo pun belum memainkan mainannya itu. Dan Giant malah meledek mereka dan bilang kalau dirinya akan meminjamnya untuk selamanya. Dan mereka duduk berdua malah dipukuli oleh Giant. Soalnya bilang kalau hal yang seperti ini tidak bisa dimaafkan. Nobita pun menangis dan bingung siapa yang akan mengalahkan Giant. Doraemon pun bilang kalau mengalahkan Giant itu mustahil. Tapi Nobita tetap memaksa kepada Doraemon untuk membantunya. Lalu Doraemon mengeluarkan benda dari kantong ajaibnya yang bernama kamera mekanis. Nobita pun langsung membawanya, dan saat Doraemon akan memberikan benda yang lain, Nobita keburu pergi. Kemudian adegan berpindah ke Giant yang mengambil bola seorang anak. Dari kejauhan, Nobita dan Suneo melihatnya. Kemudian Nobita memfoto Giant dengan kamera dari Doraemon tadi. Dan setelah dijepret, keluarlah kotak besar dari kamera itu. Kemudian Nobita dan Suneo menggotong kotak itu dan menjauhi Giant. Dan kotak itu bernama Mega Giant. Channel pun kemudian membuka kotak itu dan di dalamnya berisi robot Giant yang belum dirakit. Nobita yang melihatnya kebingungan, tapi Suneo yang sudah biasa merakit senang melihatnya. Suneo sebelumnya ragu untuk merakitnya, tapi dia kesal karena selalu dikalahkan oleh Giant. Dan Nobita pun meyakinkan Suneo untuk melawannya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk merakit robot itu. Dan setelah sekian lama berusaha, akhirnya rakitan itu terpasang dan membentuk sebuah robot yang besar. Ternyata robot itu pun bisa hidup dan berbicara. Di sana, Suneo memerintahkan robot itu untuk melawan Giant. Namun yang terjadi malah Suneo dan Nobita dipukuli di sana dan robot itu pergi. Robot itu ternyata menuju ke kumpulan anak yang sedang membaca komik. Dari kejauhan, robot itu mendeteksi kalau anak itu sedang membaca komik terbaru dan berbuat itu bilang kalau komik itu miliknya. Robot itu langsung mengeluarkan tangan yang panjang dan mengambil komiknya. Di sana anak itu ketakutan. Di sisi lain, Nobita menceritakan kejadiannya ke Doraemon dan Doraemon bilang kalau itu berbahaya dan kita harus menemukannya untuk memasangkan pengendalinya. Di sana Nobita baru tahu ternyata robot itu ada pengendalinya. Doraemon bilang jika robot itu tidak dikendalikan maka akan mengacaukan semuanya. Tentu Suneo dan Nobita sangat ketakutan jika hal itu terjadi. Doraemon pun memikirkan cara untuk memasangkan pengendali ini ke robot itu. Cara pertama, yaitu dipancing dengan menggunakan mainan. Setelah robot itu terjebak, Nobita langsung menyemprotkan cairan hitam. Doraemon mengambil kesempatan untuk memasang antena di sana. Namun sayangnya robot itu terlalu pintar dan langsung mengeluarkan tikus dari sabuknya. Hal itu membuat Doraemon ketakutan dan dia pun terjatuh. Nobita dan Suneo yang melihat Doraemon terjatuh pun langsung kabur. Dan robot itu mengejar mereka dengan tangannya yang panjang. Setelah tertangkap, mereka bertiga langsung dipukuli oleh robot itu. Kemudian robot itu menuju ke taman dan mengambil lagi komik di sana. Kemudian datanglah Giant yang melarang robot itu untuk meniru dirinya.
Jangan bilang kalau dirinya sudah lama di kota ini daripada robot itu. Suneo, Doraemon dan Nobita yang melihat dari kejauhan berpikir kalau ini akan menjadi perdebatan yang hebat. Di sana Giant bilang untuk tidak menggunakan namanya untuk sesuatu hal yang buruk. Jika itu terjadi, Giant tidak akan membiarkannya. Mereka berdua pun bertarung di sana dan saling mengerahkan kekuatan antara keduanya. Doraemon dan teman-teman yang menyaksikan mendukung Giant. Giant dan robot itu terus bertarung dengan sengit. Bahkan selain bertarung, mereka berdua pun lomba makan. Mereka berdua pun bertarung sampai kelelahan. Sampai pada akhirnya, saat pertarungan terakhir, akhirnya Giant pun tumbang. Robot Giant yang masih hidup melihat Doraemon dan teman-temannya dan langsung menghampirinya. Doraemon pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan beberapa alat dari kantong ajaibnya. Di antaranya ada pesawat mini dan lingkaran kabut. Doraemon, Nobita, dan Suneo berubah menjadi mini dan menaiki pesawat mini di sana. Di sana, Doraemon membagi strategi dengan Nobita dan Suneo. Doraemon menyuruh Suneo dan Nobita untuk mengalihkan perhatian robot itu. Sementara itu, Doraemon akan memasang antena di robotnya. Nobita dan Suneo terus mengelilingi robot itu dengan pesawatnya. Sementara itu, Doraemon mencoba mendekati robot itu untuk memasang antena. Namun, sayangnya robot itu keburu melihat Doraemon dan langsung mengeluarkan speaker dari mulutnya. Hal itu membuat Doraemon tidak bisa bergerak dan pesawatnya pun hancur dan terjatuh. Begitupun dengan Nobita dan Suneo. Doraemon, Nobita dan Suneo merasa kewalahan karena mendengar suara robot itu. Namun, untungnya Giant kembali bangkit dan dia bilang kalau suara robot itu sangat jelek. Robot itu pun kemudian menghampiri Giant dan langsung mengeluarkan suara ke arahnya. Giant yang tidak terima kemudian mengeluarkan mic untuk bernyanyi. Robot itu dan Giant pun saling beradu suara. Dan akhirnya robot itu terkalahkan oleh suara Giant. Doraemon dan teman-temannya yang melihat itu merasa senang. Namun di sana terjadi keanehan di mana Giant mengajak berdamai dengan robot itu dan mengajaknya untuk bekerja sama membuat lagu. Nah, dari film ini diakhiri dengan Giant dan robot yang berdamai, namun tidak dengan Nobita dan teman-temannya yang masih sangat ketakutan. Dapat disimpulkan bahwa dari film ini, bermusuhan itu tidak ada gunanya dan hidup kita tidak akan merasa tenang. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah sekarang video keduanya Adi yang akan review dengan judul Nobita si Detektif Daun. Film dimulai dengan diperlihatkan lapangan tempat biasa Nobita dan teman-temannya bermain. Di sana ada Nobita, Suneo, Giant, dan Shizuka. Nobita dan teman-temannya mendengarkan Giant bercerita kalau baju nyanyinya tiba-tiba robek saat sedang dijemur. Shizuka juga bercerita kalau kandang burungnya terjatuh. Sepertinya ada orang yang menjatuhkannya dengan sengaja. Kemudian di sana Suneo juga bercerita kalau dorayaki mahalnya dimakan oleh seseorang. Di sana Giant dan teman-temannya merasa kesal atas perbuatan orang yang melakukannya. Di sana Suneo baru sadar kalau orang yang suka dorayaki di antara teman-temannya adalah Doraemon dan semua menatap Nobita. Di sana Shizuka membela Nobita dan bilang kalau Doraemon tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi di sana Suneo yang meminta bukti dan Nobita tidak bisa memberikan buktinya. Alhasil, Suneo menuduh Doraemon sebagai pelakunya. Tapi di sana, Nobita membela Doraemon dan bilang kalau dia akan mencari pelakunya sendiri. Tapi hal itu malah diejek oleh Giant dan Suneo. Setibanya di rumah Nobita, di sana Nobita masih marah-marah sendiri kalau teman-temannya malah menuduh Doraemon sebagai pelakunya. Saat Nobita masuk ke kamar, dia melihat Doraemon memakai sesuatu dan alat yang dipakai oleh Doraemon itu membuat Nobita kebingungan. Nobita pun penasaran dan mencoba alat yang dipakai oleh Doraemon itu. Jadi alat itu seperti virtual reality yang bisa menampilkan gambar sungguhan. Nobita pun melihat hutan di alat itu dengan rasa kagum yang seperti nyata. Ternyata alat itu bernama Grace Happy Set. Doraemon bilang kalau yang Nobita lihat itu adalah pemandangan di bukit. Dan dengan alatnya ini, Nobita bisa masuk ke dalam tanaman. Wah, keren banget ya guys. Di sana, Doraemon bilang
kalau alatnya ini berguna untuk penelitian, dan jika memakai alat ini maka akan berubah jadi daun. Dan Doraemon bilang, jika menggunakan alat ini kita dapat merasakan setiap perasaan tanaman. Alat ini juga dibuat untuk meneliti hal kecil dan fenomena natural. Di sana, Nobita melihat buah beri yang merah merona. Tapi Doraemon bilang Nobita tidak bisa menangkapnya. Nobita bertanya tanaman apa yang bisa dipakai di alatnya ini. Dan Doraemon menjawab kalau semua tanaman bisa dimasukkan ke situ. Doraemon kemudian mengganti daun yang ada pada alat itu dan seketika Nobita bisa melihat rumahnya sendiri. Ternyata Doraemon mengganti dengan daun yang tepat berada di hadapan rumahnya. Di sana Nobita memuji alat Doraemon itu dan melihat daunnya itu keluar dan melambaikan tangan ke daun itu. Lalu tiba-tiba Nobita melihat kucing dan saat Doraemon cek itu adalah Momo, pacar Doraemon. Wah, ternyata baru tahu nih pacar Doraemon namanya Momo. Doraemon pun kemudian pergi meninggalkan Nobita untuk apel bersama Momo. Di sana, Nobita kemudian mencoba daun yang lain dan memasangkannya di alat Doraemon itu. Dia mencoba daun yang berwarna merah dan saat dilihat, sepertinya tempatnya sangat asing. Di sana, Nobita penasaran dengan daun yang belum dicobanya dan dia bilang kalau dia akan coba semuanya. Dia kemudian mencoba daun yang lebih besar dan sepertinya sekarang gambar itu menunjukkan sebuah hutan yang menyeramkan. Lalu di sana Nobita melihat kumbang Hercules dan melihat semut yang sedang berjalan. Selanjutnya Nobita mencoba daun yang panjang. Ternyata itu adalah daun yang berada di dalam laut dan sekarang Nobita melihat isi di dalam laut. Namun Nobita tiba-tiba kaget karena melihat belut laut. Di sana tiba-tiba Nobita punya ide dengan alatnya ini. Dan dia bisa menghilangkan prasangka buruk kalau Doraemon itu bukan pelaku yang Giant dan Suneo bicarakan. Hal yang pertama yang Nobita lakukan adalah harus membuat petunjuk. Dia kemudian pergi ke rumah Giant dan melihat di halaman belakangnya. Di sana Nobita mengendap-endap secara diam-diam dan mencabut sehelai daun dari halaman Giant. Kemudian dia juga mengendap-endap ke rumah Suneo dan mencabut juga sehelai daun dari halamannya. Setelah itu, Nobita menuju ke rumah Shizuka dan melakukan hal yang sama, yaitu mencabut daun. Akhirnya, Nobita berhasil mengumpulkan ketiga daun yang berada di dekat rumah teman-temannya. Nobita dengan ketawa jahat bilang kalau pelakunya akan aku tangkap basah-basah. Dan dengan daun ini, dia bisa menemukan si pelaku. Pertama-tama, Nobita mencoba daun yang berada di rumah Giant. Tiba-tiba Nobita melihat Doraemon dan Momo yang sedang berada di atap rumah Giant. Tiba-tiba Doraemon terjatuh dan untungnya dia tidak memegang pakaian Giant. Dan Nobita pikir Doraemon lah pelakunya. Tapi Nobita percaya kalau Doraemon bukanlah pelakunya. Selanjutnya Nobita memasangkan daun yang berada di rumah Suneo. Dan lagi-lagi Nobita mendengar suara Doraemon. Ternyata Doraemon dan Momo sedang mengunjungi kucingnya Suneo. Dan kucing Suneo memberikan hadiah kepada Doraemon dan tiba-tiba Doraemon pergi. Hal itu membuat Nobita kebingungan. Tiba-tiba Doraemon sudah ada di rumah dan dia kemudian mengambil isi kulkas. Saat Nobita memanggilnya, Doraemon kaget karena sudah mengambil ikan. Dan dia bilang kalau dia akan segera mengembalikannya. Doraemon pun pergi dengan pintu kemana saja. Nobita melihat ikan yang diambil Doraemon diberikan kepada kucing Suneo. Di sana Nobita beranggapan apakah Doraemon yang mencuri dorayaki Suneo. Tapi Nobita percaya lagi Doraemon tidak mungkin melakukan hal itu. Tiba-tiba Shizuka, Suneo dan Giant mengunjungi rumah Nobita. Lalu di sana ibu mempersilahkan teman-temannya Nobita untuk masuk. Kemudian di sana Nobita mencoba daun yang berada di rumah Shizuka. Dan lagi-lagi dia melihat Doraemon bersama pacarnya di sana. Terlihat di sana Doraemon menyingkirkan kaktus agar bisa dilewati oleh pacarnya. Pacarnya pun berterima kasih kepada Doraemon dan di sana Doraemon berbunga-bunga. Dan hal itu hampir membuat burung Shizuka jatuh. Kok Shizuka punya burung ya? Di sana Nobita menyangka kalau Doraemon lah pelakunya. Dan hal itu didengar oleh teman-teman Nobita dan membuat Nobita kaget.
Di sana Suneo langsung memarahi Nobita karena tadi dia bilang kalau Doraemon adalah pelakunya, tapi Nobita masih membelanya kalau Doraemon bukan pelakunya. Suneo malah bilang kalau Nobita memilih yang salah dan kelakuan yang diperbuat Doraemon menjadi tanggung jawabnya Nobita. Lalu di sana Shizuka melihat alat yang dipakai oleh Nobita dan dia melihat kucing Suneo yang sedang berjalan di pagar rumahnya. Ternyata kucing Suneo lah yang melakukan semua itu. Lalu Nobita mengganti ke daun rumah Giant dan benar saja ternyata kucing Suneo yang merobek baju Giant. Dan ternyata benar kucing Suneo juga yang memakan dorayaki milik Suneo. Dan hal itu membuat Giant dan Shizuka marah dan Suneo pun langsung dikejar. Dan film diakhiri dengan Doraemon yang bahagia karena sudah bertemu pacarnya dan Nobita yang menyiram tanaman untuk merawatnya. Dan dapat diambil pelajaran dari film ini bahwa kita tidak boleh menuduh seseorang begitu saja, apalagi jika tanpa bukti, karena itu sama saja dengan fitnah, dan fitnah adalah hal keji yang tidak disukai Allah. Maka dari itu, selagi masih bisa didiskusikan secara baik-baik, maka hindarilah saling tuduh-menuduh. Dan mari ciptakan kerukunan antar sesama agar semua merasa tentram dan bahagia. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel M. Adi Setiadi. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye-bye.